Welcome back to the church. Senang sekali bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yes, Lord. Perfect submission. All is at rest. I know the honor of tomorrow. So this is our story. This is my story. And this is our song. King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. We believe in you, Lord. Thank you, Lord. Come on and this you. Mari kita sama-sama nyatakan. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord, yes Lord, and He answered. Tuhan menyembahmu Tuhan. Come on and this you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama nyatakan dengan iman. I sought the Lord, yes Lord. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will
puji Tuhan. We believe in you, Lord. We trust you, Lord, that you will never fail. Our God is never failed. Come on, sing it out. Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan semua perkataanmu Tuhan, semua firman-Mu, janji-janji-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berbohong Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan kami mau Tuhan menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Come on and this youth yang mau memuji nama Tuhan lebih lagi, mari kita sama-sama katakan amin. Teman-teman semuanya siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik. We want to lift you higher, Jesus. Come on and you see it together, we sing. I see it coming, the weight of this tower. You won't find me running, 'cause this is the hour. I am going deeper to places that I've never been. And I believe the greater to see things I've never seen. Come on, give your best shot for Jesus. Let me see you. Come on, let's jump for Him. In 3, 2, 1, let's go. Our God is moving and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping, but up in momentum. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. Amen. And I can feel it rising, the thought of His glory. Yes, His love is overwhelming, His love is overwhelming. I know it's rolling. I am going deeper to places that I've never been. Amen. I believe the greater, see things I've never seen. Let's go in this year. Our God is moving and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping, but up in momentum. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. We'll never stop, no, we'll never stop giving praise to You. Amen. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things new. You guys sing, come on. We'll never stop, no, we'll never stop giving praise to You. We want to lift You higher, Jesus. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things new. Come on, clap your hands in the air for Jesus. Let's jump for Him. 3, 2, 3, 2, 1, let's go. Our God is moving and His love is unstoppable. So keep the
Jesus and this you. Haleluya. Praise Him. Masih semangat memuji nama Tuhan and this you. Kita mau memuji kebaikan Tuhan, amin. Mari sama-sama angkat tangan di atas kepala. Come on. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Come on, sing it out. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Come on, let us sing. Let's clap your hands for Jesus. Mari sama-sama nyatakan. Tiada taranya, yes Lord. Tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Engkau mengubah segalanya Tuhan, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Come on, let's sing it out. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. And this youth yang merasakan kebaikan Tuhan, mana suaranya? Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Nyanyikan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik. Come on, I love you. 1, 2, 3, jump. Come on. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu. Kebaikanmu selalu mengalir Tuhan, dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Sebelum kita mau lanjut teman-teman, I want to introduce you guys to this new song. Jadi lagu ini adalah lagu terbaru dari NDC Youth Worship, teman-teman. Boleh berikan tepuk tangannya buat Tuhan kita. So this song is called Rock of Ages. Basically bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Semua teman-teman di sini percaya, amin. And you guys ready to praise Him with this song? Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Come on, give your clap for Jesus.
No matter where I go, you're always there for me. Even when I stray too far, you leave the 99 for me. I have faith, I'm justified. You call my name, now I'm alive. You are the rock of ages first and celebrate the power of your love, the wonder of your grace. Jesus, I will lift your name up high. Come on, shout it out for Jesus and let's sing. Kalau kami bersuka cita memuji-Mu Tuhan. Come on and this year sing, no matter where I go. No matter where I go, you're always there for me. Even when I stray too far, you leave the 99 for me. I have faith, I'm justified. You call my name, now I'm alive. Let's go! You are the rock of ages first and celebrate the power of your love, the power of your grace. Jesus, I will lift your name up. Lift your name up. Lift your name up. Lift your name. The power of your love, the power of your grace. Hallelujah. Let's clap your hands in the air for Jesus and this year. I want to say that you are my confidence, Lord, and we put our trust in you. You are my confidence, the only one I trust. In Christ alone, I lay down all my life. Amen. You are my confidence, the only one I trust. In Christ alone, I lay down all my life. Come on, lift your hands up high and sing. You are my confidence. Amen. The only one I trust. In Christ alone, I lay down all my life. Yes, Jesus. You are my confidence. The only one I trust. In Christ alone, I lay down all my life. Let's shout it out for Jesus! We're so grateful for your love, Lord. Come on, Alicia, let's shout it out for Him. Say it. You are the rock of ages first and celebrate the power of your love, the power of your grace. Jesus, I will lift your name up. Lift your name up. Lift your name up. Lift your name. The power of your love, the power of your grace. Hallelujah. Give your best shout and praise for Jesus. Hallelujah. Woo! You guys may be seated. Hai, shalom semuanya. Welcome back to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku nggak sendirian. Aku bareng sama Jeva Natanio, dan kita di sini akan kasih informasi mengenai Youth News selama 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, kita mau kasih informasi nih, ibadah kita tuh ada di mana aja sih? Ibadah kita akan ada di setiap hari Sabtu di APL Tower lantai 8 jam 4 sore. Dan hari Minggu di Living Word jam 11.30 siang di lantai 2. Buat kalian yang nggak bisa hadir secara onsite, jangan sedih karena kalian bisa ibadah lewat YouTube channelnya NDCU. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lainnya dengan cara scan QR yang ada di layar.
Nah, buat teman-teman yang mau kasih secara cash, bisa banget dengan cara ambil amplop persembahan di depan ruang ibadah dan bisa langsung masukin ke kotak persembahan di depan ruang ibadah juga. Mari membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Hai, kami membuka audisi musik kembali. Untuk kalian yang memiliki bakat dalam bermain alat musik, bisa cek informasi berikut ini. Audisi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10 pagi di ruang Megasa NDC Central Park. Informasi mengenai audisi bisa kalian baca selengkapnya pada form pendaftaran melalui QR Code pada tampilan layar berikut ini. Pastikan kalian mempersiapkan audisi ini dengan maksimal ya. Apabila ada pertanyaan lanjutan, dapat kalian ajukan pada PIC melalui kontak WhatsApp yang tertera. Ayo bersama menyalurkan bakat yang Tuhan beri. Shalom guys, NDC Present Worship Team sedang membuka audisi pelayanan di bidang singer. Bagi teman-teman yang ingin join pelayanan, berikut adalah detail persyaratan, waktu, dan juga lokasi audisi. Bagi teman-teman yang ingin join audisi pelayanan singer, bisa langsung aja nih scan QR Code yang ada di sini. See you guys at the audition. God bless you. Nah, setelah ibadah jangan pulang dulu karena kita akan ada circle. Yes, betul banget. Di circle, kerohanian kita juga bisa digembalakan bersama-sama dengan baik. Nah, itu dia Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa baik bagi kami. Dan saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, bawa yang terbaik bagi kami. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.
persembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan kita. Bersyukurnya Tuhan, kami tahu tiada Allah lain yang seperti-Mu. Tiada pribadi lain yang bisa kami andalkan seperti Engkau Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami anak-anak-Mu, kami mau datang ke hadirat Tuhan bawa yang terbaik daripada kami bagi-Mu. Come on church, together we sing again. Say the Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. One more time, sing it, Waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. 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 Berikan tepuk tangan terbaikmu buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, betapa kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa baik bagi kami. Engkaulah pembuka jalan kami Tuhan. Engkau yang mengadakan mujizat bagi kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Dan terutama kami tahu Engkau Allah yang benar mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sesi Hype Talk pada sore hari ini. Tuhan yang urapi setiap orang yang turut ambil bagian dalam sesi ini Tuhan. Dan Tuhan juga yang urapi kami, biarlah kami boleh memperoleh sesuatu yang baru daripada Hype Talk pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Teman-teman dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hai shalom semuanya, balik lagi. Hai, kali ini aku ganti partner ya Gil. Oh ganti partner ya? Dari cewek sekarang kamu berubah wujud. Iya sebenarnya aku rupaan si Solif, aku berubah sebenarnya teman-teman. Oh menjelma ya? Betul. Kita ngapain sih di sini berdua Gerbun? Ngapain ya? Oh, ngapain tuh Ci? Turun. Oh, enggak. And kita ada di sesi Hype Talk, yes. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Kok lemes banget hari ini? Iya. Coba tes dulu, tes ombak dulu. Tes ombak. Kalau kita bilang shalom, jawab shalom ya teman-teman. 1, 2, 3, shalom. Lebih keras, shalom.
Oke, udah 5.000 orang, Ci. Udah 5.000 orang. Coba, aku mau tes tembaknya satu-satu kali nih. Sebelah kiri, tengah, kanan. Boleh. Ya? Coba dari sebelah kiri mana suaranya? Shalom. 1.000 lah. 1.000. Oke, yang tengah nggak mau kalah. Ayo. 1, 2, 3, yang tengah jangan mau kalah ya. Shalom semuanya. Cakep. 2.500. Lebih banyak dikit Ini lah ya. kelipatan ya. Coba Ayo, yang sebelah sebelah kanan kita. Oke. Ci. Oke, 1, 2, 3, shalom teman-teman semua. Cakep, oke tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, Gerbun. Katanya kan tak kenal sama kata sayang. Tapi Betul. sebenarnya aku udah kenalan sih tadi. Oh udah kenal. Cuman ya udah Biar makin kenal. sayang Ci. Oh enggak. Enggak, kalau itu enggak. Oke. Kenalan lagi, kenalan ulang. Aku Maria dan kamu? Gerbun. Dan kita hari ini akan membawakan Hype Talk. Tapi Yeah. tenang, bukan kita yang bawain, bukan kita yang diajak ngobrol. Oh iya benar bukan kita. Jadi ada Bukan. guest star ya Ci ya. Yes, betul banget. Dan kali ini guest starnya super spesial. Super spesial dari umum. Yes. Oke, Pak Josia silakan. Salah. Bukan. Hey, bukan. Aduh, Kali habis ini ini dikepret gestarnya- Ko JJ ya, dikepret Ko JJ. Kali ini guest starnya spesial, tapi bukan Pak Yosia. Nanti Oke, mungkin bukan. nextnya boleh Pak Yosia kali ya, kok JJ Hype Talk ya. Oke. Kali ini kita mau panggilin 2 orang yang super keren. Yes, depannya J juga Ci tapi. Oh iya, Oh iya, 1 benar. J, 1 Satu J, M. oke, M. Maria, salah. Oh, bukan. 2 Oke. orang keren, Yes. 2 orang di balik NDC Worship Able. Wow. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita panggilkan Cimelody and Ko Ko Joshua. Oke, silakan duduk Cimelody and Ko Jos. Oke. Supporternya 1 tapi Iya, 1.000 meriah Ci, ya. 1.000. Ini Boleh kita boleh duduk? duduk? Boleh. Oh iya Kok. boleh. Agak ngawang, aduh. Enggak, jangan salah paham ya, ini dari awal sofanya udah turun ya. Jadi bukan karena aku dan dia duduk. Aku enteng kok guys. Disclaimer Gak boleh ya. ngejudge, gak boleh ngejudge, gak boleh gitu. Oke, Oke, mungkin iya, kok kita Cimar kayak dulu. tinggi banget ya. Kita jadi aneh ya, kamu kayak tinggi banget, aku jadi kecil gitu ya. Boleh jongkok gak? Oh enggak. Oke, iya tahan-tahan deh aku, Ci, bentar deh, 15 menit ya. Gak apa-apa. Oke, sebelum lebih jauh nih Koko, Cici, boleh kali mungkin kenalan dulu sama teman-teman NDC Youth. Cici Koko tuh siapa sih namanya, terus mungkin profesinya, dan ya background Koko dan Cici tuh apa? Boleh mungkin dari siapa dulu nih? Boleh dari aku dulu deh. Oke. Oke, halo teman-teman semua. Supporternya banyak ya. Halo, salam kenal. Aku Joshua Sentosa. Aku bekerja sebagai music producer, sekuler dan rohani. Dan aku juga ada usaha di bidang music entertainment juga. Umurku sekarang baru banget menginjak 30 ya. Terus status ini ada istri aku di sebelah. Udah itu aja. Oke, kalau dari Ko Joshua udah, Cimel ya boleh kenalan nih. Ya, BTW aku nih alumni NDC Youth loh. Iya. Buat teman-teman lama mungkin pasti gak asing ya Ci sama Gak pakai sih, Cimel. gak sih. Makanya aku gak malu-malu hari ini. Halo semuanya, namaku Melody, usia saat ini juga 30 tahun. Terus profesinya sekarang lagi bangun beberapa bisnis, ada entertainment bareng sama Joshua, terus ada baju juga sama adikku Sela. Terus BTW Sela jomblo, terus abis itu aku juga lagi lumayan aktif ngonten di TikTok, tapi baru-baru aja sih, baru beberapa bulan ini gitu. Oke, mantap nih Cimar. Oke, Iya. Ko Joshua, Cimelody. Nah, tadi kan Cimelody bilang kalau misalkan alumni dari NDC Youth, ya kan? Nah, gimana perasaannya lihat teman-teman NDC Youth yang hari ini semangat banget nih, Ci? Jujur ya, aku seneng dan bangga, ikut bangga Oh, gitu. oke. Karena kayak, wih ternyata youth ini growth-nya lumayan Wow, kayak ya. signifikan dari zaman dulu terakhir aku ada di sini gitu. Yes, Jadi keren benar. sih. Oke, mantap. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, Cimar ya. Oke, Gerbun, kalau tadi kan kita udah kenalan ya, nggak afdol dong kalau kita nggak tanya-tanya sama orang-orang keren ini, betul nggak Betul, sih? betul. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang kita mau tanyain ke Koko Yes. sama Cici yang keren Dan ini. topiknya juga seputar tentang tema kita bulan ini ya, Ci ya? Yes, betul banget. Topiknya praise and worship. Yes. Jadi sangat amat relate dengan Koko dan Cici Ya. yang memang di bidangnya ya Gerbun Betul, ya. betul banget. Oke, jadi mungkin dari pertanyaan yang pertama, nih langsung aja. Oh nggak ditayangin ya? Oke maaf. Pertanyaan pertama ada, what is praise and worship for you? Yes.
For you. Melodi dulu deh. For you guys. Oke, apa artinya pujian dan penyembahan buat Kojos and Cimelody? Joshua dulu deh ya. Oke, boleh silakan. Silakan. Aku. Buat aku itu sebenarnya praise and worship itu sebenarnya salah satu cara yang bisa menyenangkan Tuhan sih. Terutama apalagi kalau misalnya kalian melakukannya itu dengan tulus gitu. Karena sebuah praise and worship itu kalau di aku, khususnya aku musisi, aku bisa main musik, aku membuat musik juga. Nah aku tuh bisa memuji Tuhan itu dengan cara apa sih? Dengan cara ya aku memainkan alat musik yang aku bisa dan kebetulan aku diberikan talenta juga untuk membuat musik, arrangement. Nah aku juga bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan. Itu hanya menurutku itu cuman menjadi salah satu cara aja. Kamu juga harus memuji dan menyembah Tuhan melalui mulut gitu. Walaupun aku gak bisa nyanyi gitu misalnya ya, aku nyanyinya jelek gitu. Nah cuman kalian kan punya waktu-waktu sendiri di rumah, di kamar gitu yang orang lain mungkin gak tahu. Atau misalnya lagi di kamar mandi, aku suka tuh kalau lagi mandi gitu misalnya dia gak ada. Misalnya dia di luar gitu. Ya aku kadang suka humming aja sendiri, suka memuji Tuhan gitu. Terus kayak berdoa juga sambil kayak bilangnya Tuhan baik, Engkau baik gitu. Kayak gitu sih buat aku. Terus sebenarnya nih aku ada kutip ayatnya. Ada ayat di Mazmur 69 ayat 31 dan 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik dari sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Nah pada zaman dulu itu tuh sapi jantan pokoknya persembahan bakaran. Bakaran itu tuh sangat berharga pada waktu itu. Cuman di sini Daud aja bilang bahwa persembahan bakaran tuh gak ada apa-apanya. Tuhan lebih suka kalau kamu tuh memuji dan menyembah Dia, memuji-muji nama Allah dengan nyanyian gitu. Jadi dari ayat ini juga udah terbukti banget bahwa Tuhan senang dengan puji-pujian kita gitu. Nah jadi menurut aku tuh ketika kalian memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu kan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah tapi aku juga mau mengingatkan juga nih dari sisi aku sebagai dari musisi gitu ya. Melayani Tuhan itu jangan punya motivasi aneh-aneh. Misal kayak gue mau melayani Tuhan karena gue tenar. Gue bisa dilihat banyak orang gitu. Orang. Jadi Chinese. Oke. Baik itu topik. Jangan melayani karena kita mau dilihat orang gitu. Tapi kita harus mempunyai motivasi yang tulus ketika kita mau melayani Tuhan. Ingat gak sih mungkin kalian yang baru pertama kali belum pernah pelayanan terus tiba-tiba kalian melayani gitu di bidang yang kalian suka. Misalnya di musik, misalnya di singer, usher, booster gitu. Di sini nyebutnya booster juga kan ya? Hype boost. Oh hype boost, oke. Di hype boost, nah maksudnya awal-awal kan mungkin kayak wah gue happy nih gue bisa melayani Tuhan, seneng. Cuman kalau lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan menurutku akan ada titik jenuhnya. Dan itu kalian biarkan terus menerus itu akan menjadi titik poin yang dimana kalian merasa pelayanan itu akan biasa aja gitu. Jadi hatinya ya udahlah gue kalau minggu ini gue nggak pelayanan ya udah gue jalan-jalan deh gitu. Nah tapi menurut aku kalian harus tetap menjaga perasaan di mana kalian melayani ini untuk Tuhan bukan untuk diri kalian. Gitu sih kalau dari Cici Melody. Karena dari Pak Pendeta udah panjang ya. Banyak sekali, aku pendek aja ya. Boleh. Nah kalau buat Joshua tadi kan praise and worship itu sesuatu yang dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau buat aku sebenarnya praise and worship itu is an act. Sebuah tindakan yang kita lakukan dengan landasan kita mengasihi Tuhan. Jadi kan banyak yang bilang praise and worship is an experience gitu. Wih experience itu keren, PW gitu kan. Tapi for me ya praise and worship itu sebenarnya an act of love to our God. Jadi act itu direncanakan, waktunya disiapkan dengan khusus atas dasar kita mengasihi Tuhan ya. Kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Dan seringkali orang itu ya udah terbiasa dengan kata kita memuji, menyembah Tuhan. Dalam satu sesi PW aja kan kita sering banget ya ngomong mari menyembah Tuhan gitu kan. Nah jadi seringkali kadang menurut aku kata-kata menyembah itu artinya udah gak se-deep dulu sometimes. Gak semua orang seperti itu sih.
Tapi kita mau mengingat kembali bahwa menyembah itu sebenarnya kata-kata yang sangat deep. Bayangin ya, kamu menyembah sesuatu artinya kamu kayak dalam tanda kutip ya, mengosongkan diri kamu, merendahkan diri kamu, hati kamu kayak sujud datang menyembah ke Tuhan yang entitinya itu kita anggap itu paling tinggi. Jadi kita menyembah dia. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sangat serius menurutku, praise and worship itu. Dan sebaiknya kita lakukan dengan ya landasan kita mengasihi Tuhan yang tadi ya. Jadi praise and worship tapi bukan sekedar perkara mimbar. Jadi itu bukan PR-nya WL sama singer aja sama pemusik aja sebenarnya. Karena mau di mimbar, mau dibawa mimbar seharusnya semua orang melakukan tindakan itu. Praise and worship ke Tuhan karena kita mengasihi Tuhan gitu. Cuman jujur ya, aku sedikit kasih bocoran rumah tangga ya. Aku itu agak susah ya praise and worship di rumah sama ini Bang Joshua ini. Kenapa tuh Ci? Soalnya suaranya jelek banget. Oh my. Sumpah aku gak bohong. Oh my. Suaranya tuh jelek sampai kayak gini. Dia sebenarnya bukan fals ya guys. Tapi tone suaranya itu sebenarnya aku gak suka banget. Aku tuh suka cowok yang suaranya itu tone-nya tuh keren rendah gitu. Kayak kamu bagus tone-nya kayak. Misalnya kayak ngomong, wah gini kan. Kalau dia kamu denger, dia ngomong kayak orang Thailand. Buat ente. Enggak, soalnya gak kayak gitu. Jadi misalnya kita nyanyi nih, itu udah serius nih kan ya. Haleluya gitu ya. Dia bisa, suaranya tuh kayak haleluya gitu. Serius. Kayak orang Thailand. Kalau kamu suruh dia cover lagu Thailand, Cocok. he's gonna win ya. Dia pasti menang. Nggak ada yang tahu ini, aku bocorin rumah tangga aku. Nah ini. Fun fact. Orang Thailand. Cuman kembali bahwa praise and worship itu sebuah tindakan yang kita lakukan. Kita berikan waktu terbaik kita ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Oke, amin. Thank you Ko Josh and Melody. Aku izin ambil. Sama-sama ya duluan. Jangan. Masih ada 1000 pertanyaan lagi. Iya tadi soalnya. Jangan dong. Iya. Pulang-pulang jangan berantem ya Ci. Kalau pulang-pulang please jangan. Please jangan dulu, lucu. Kalau kita tarik benang merahnya nih Ci ya. Kita pokoknya harus siapin hati sama siapin waktu ya. Jadi bukan sembarangan waktu untuk kita muji Tuhan, menyembah Tuhan. And it's not about us but it's about Him gitu. Oke, thank you. Nah kita masih ada pertanyaan selanjutnya. Boleh Mulmet untuk ditampilkan? Mantap. Nah, when do you feel praise and worship is pleasing God? Kapan kira-kira buat Ko Josh and Melody ngerasain pujian dan penyambahan itu seperti memuliakan Tuhan gitu? Kalau aku dulu ya berarti ya. Kalau aku ketika kita tulus ini dalam artian apa seperti yang tadi aku bilang di awal bahwa kita datang ke Tuhan itu dengan hati yang pure gitu. Pure banget kayak kita memang mau datang dekat sama Tuhan, memuji Tuhan. Ini mic gue makin gede ya, perasaan gue apa? Ya baik lagi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus gitu. Tulus dalam artian apa sih? Dalam artian gak kayak yang kita datang sama Tuhan ketika kita ada maunya aja. Kayak Tuhan bantuin gue dong, gue mau ujian besok. Tuhan tolong sembuhan gue lagi sakit, gue besok mau jalan-jalan sama teman gue. Tuhan tolong isi dompet gue karena besok gue pengen jajan gitu misalnya. Ya sebenarnya gak salah sih, sebenarnya gak salah banget ketika kalian meminta bantuan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, itu gak apa-apa banget. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kalian datang sama Tuhan, kalian selalu tujuannya hanya minta aja gitu tanpa kita datang sama Tuhan, memuji Tuhan, kayak mengagungkan Dia. Padahal kan tadi Daud pun bilang, Tuhan tuh senang banget kalau Tuhan dipuji, Tuhan diagungkan gitu. Nah, jadi menurutku kalau kita punya hati yang tulus dan pure datang pada Tuhan, Tuhan pasti senang gitu. Contohnya nih, misalnya aku belum kenal Melody, aku kenal itu datang ya ketemu. Melody, kamu cantik banget hari ini, kamu kurus ya, kamu rambutnya bagus gitu. Terus habis itu ujung-ujungnya, boleh pinjam 100 gak? Gitu biar laki gak modal, bye. Jangan mau lihat cewek-cewek ya sama cowok kayak gitu. Misalnya kayak gitu, terus abis itu mungkin karena dekat, terus ya udah deh nih gue pinjemin 100 gitu. Oke, terus next week ketemu lagi, gue lakuin hal yang sama. Mungkin 2 kali dia masih kayak, ya mungkin orang ini gak punya uang kali buat pulang gitu ya, kasih 100. Tapi ketika itu dilakukan terus menerus, ini Melody pasti mikirin, apa sih orang ini kok kayak datang sama gue pasti ada maunya doang nih. Iya dong, kayak aku males ketemu orang ini, akhirnya dia menjauh. Nah menurutku karena kita gak segambar dan serupa dengan Tuhan juga pasti akan merasa seperti itu gak sih kalau kayak kita datang cuma ada maunya doang gitu. Di Alkitab juga bilang kok Tuhan juga bisa cemburu gitu kan. Iya betul. Ya, kayak gitu sih, jadi menurutku ya datang dengan hati yang tulus sih gitu. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya, aku cuma menanggapi. Kalau tadi kan kamu bilang 2 kali 3 kali mungkin masih kasih. Jujur aja enggak. Dari pertama ya Ci? Pertama aku udah aneh nih cowok red flag bye gitu. Bye. Jadi aku enggak kayak gitu, tapi Tuhan baik jadi mungkin Tuhan enggak kayak aku ya.
Oke, kalau tadi jawabannya Joshua adalah kalau kita menyembah dan memuji Tuhan itu dengan hati yang tulus. Nah, kalau aku sebenarnya ini ada rangkumannya di Yohanes 4 ayat 23. Intinya menurut aku ini bisa jadi patokan. Dikatakan Tuhan itu menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, tapi karena ini kan skupnya agak luas ya gitu. Jadi kayak sebuah khotbah tersendiri gitu. Jadi aku akan tarik dari POV aku aja, aku simplify. Menurut aku Tuhan itu akan senang ketika kita memuji dan menyembah Dia, ketika kita itu memuji Dia dengan kejujuran. Wih, ini kan, kejujuran, maksudnya gimana nih kejujuran? Maksudnya gini ya, ini aku bukan lagi kayak mau menyudutkan siapa-siapa, tidak sama sekali. Cuman kalian pernah gak sih kayak ngelihat sebuah peristiwa misalnya, kalian tahu nih ada satu orang di gereja itu kayak kalau memuji menyembah Tuhan tuh benar-benar kayak ekspresif banget, angkat tangan sampai nangis-nangis, sampai gulung-gulung gitu. Tapi sebenarnya di real life-nya mereka, kalian kenal mereka tuh bukan orang yang baik, mereka bukan anak Tuhan yang baik, mereka ngomongin orang, nipu orang, bawa lari uang gereja gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Pokoknya nggak ada yang baik gitu dari dia. Nah, itu aku kadang wondering gitu, Tuhan ngelihat dia ketika dia worship Jesus itu apa yang Tuhan rasakan ya? Karena kan Tuhan tahu, lu tuh banyak dosa, tapi kenapa pas lu ketemu gua, lu kayak seolah-olah kayak ya udah gitu kayak oh I love you Jesus, tapi tindakannya nggak mencerminkan. Jadi buat aku pribadi penting ketika aku memuji menyembah Tuhan, aku jadi pribadi yang jujur aja sebenarnya. Karena kita percuma mau fake depan Tuhan, nggak akan berarti apa-apa. Kita nggak bisa bohongin Tuhan. That's why sebagai manusia yang sangat berdosa ini, setiap kali aku sebagai seorang WL ya, aku mau naik ke atas mimbar gitu, aku akan berdoa, aku akan worship Jesus and I will say things like this kayak Tuhan aku tuh orang yang sangat gak layak, sangat berdosa, tapi aku hari ini harus nugas nih Tuhan. Naik ke mimbar aku akan worship dengan jemaat. Boleh gak Tuhan ampuni aku, Tuhan layakkan aku dan Tuhan mampukan aku supaya aku bisa worship well today gitu. Jadi aku memuji Dia, menyembah Dia, membawa kejujuran aku bahwa aku tuh memang no one sih gitu. Tapi aku pengen Tuhan bantu aku, Tuhan bisa gak bantu aku. Nah menurut aku itu akan lebih pleasing to him ketika kamu jujur daripada kamu kayak cuman ngomong baik-baik aja sama Tuhan tapi sebenarnya itu nggak merefleksikan apapun dari hidup kita gitu sebenarnya. Nah ini ada kayak quote bagus dari Rick Warren, aku mau share aja. Rick Warren tuh pernah bilang, there is no one size fits all approach to worship and friendship with God. Jadi nggak ada sih cara kayak patokan yang resmi banget harus ABC untuk bergaul dengan Tuhan. Tapi ada satu hal yang pasti, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan by trying to be someone God never intended you to be. Nah, aku yakin Tuhan pasti mau kita jadi orang yang baik kan, menyembah dalam roh dan kebenaran dan termasuk punya kejujuran itu dalam hidup kita. Jadi menurut aku, ya paling enggak kalau kita memuji menyembah Tuhan, yang menyenangkan Tuhan itu, yang pleasing to Him adalah ketika kita jujur aja ketika kita menyembah Tuhan. Begitulah kurang lebih. Setuju, ini deep banget ya. Jujur sama Tuhan itu deep banget sih menurut aku. Simple word tapi menurut aku kayak bener kata Shimel, mau kita bohong kayak apa sama Tuhan tuh percuma. Orang ya Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan yang tahu jalan hidup kita, ya Tuhan tuh tahu gitu dosanya kita apa, jeleknya apa dan segala macam. Jadi be real ya. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan terakhir Gerbun sebelum kita masuk ke sesi yang seru. Siap. Nah, kita lihat siapa yang paling kompetitif di sini ya di sesi selanjutnya. Pertanyaan terakhir ini, tadi sebelum itu kan Cimel tadi udah bilang ya, kalau Cimel tuh naik pelayanan WL, Kojos juga kan pelayanan drummer ya Kojos ya. Nah di tengah-tengah pelayanan Koko sama Cici tuh pernah gak sih kayak ngerasain burnout dan kayak kapan kalian ngerasain burnout itu gitu loh? Oke, aku pernah, itu wajar lah, aku pelayanan udah lama banget ya mungkin dari SMP kali ya. Intinya pelayanan, tiap minggu pelayanan terus gitu sampai sekarang. Puji Tuhan masih diberikan kepercayaan melayani gitu. Nah kalau aku sendiri nih, kalau misalnya aku burn out, aku lebih memilih untuk cuti dengan tenggat waktu. Bukan cuti kayak gue cuti ya bulan ini gitu ngomong pelayanan. Sampai kapan? Gak tahu. Nah itu yang bahaya. Ketika kamu gak tahu sampai kapan kamu cuti atau kamu mau break tapi ya gak tahu sampai kapan itu bakal menuntun kalian ke jalan yang salah menurut aku. Bisa aja kalian gak balik lagi. Kayak udah terlalu nyaman gitu kayak ya udahlah gue gak pelayanan enak kok bisa jalan-jalan gitu. Jadi
menurutku harus dikasih tenggat waktu. Nah ini pro kontra sih sebenarnya. Cuman ini balik lagi setiap orang itu beda-beda. Setiap orang memiliki masa yang berbeda-beda. Nah kalian yang tahu dan Tuhan yang tahu dan yang terbaik untuk kalian tuh seperti apa gitu. Cuman kalau aku cuti gitu. Nah ada kok ayatnya yang ngomong gini nih. Di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan aja bilang, kalau misalnya kamu capek, kalau kamu kayak burn out, datang sama Tuhan, bukan kayak kepik ke klub lah kemana, ya itu duniawi lah gitu. Maksudnya tetap cari Tuhan. Kalau aku cuti, aku ibadah. Kebetulan bulan ini aku cuti, dan istriku juga cuti, jadi kita ibadah setiap minggu, kita duduk NCH2 gitu, kita dengerin firman, kita jadi jemaat. Kalau tanya kenapa cuti, alasan cuti mungkin karena aku semenjak married sama dia, itu nggak pernah yang namanya pelayanan, ibadah bareng. Jadi setiap pelayanan tuh kadang aku di CP gitu, nah dia tuh nanti di LW atau dia di Bewok gitu, nah nggak pernah ketemu. Nah aku merasa kayak aduh kok nggak pernah ibadah bareng ya, jadi pengen gitu. Kalau zaman dulu tuh kalau abis ibadah gereja, misalnya pagi gitu, pulangnya bisa makan bakmi, makan siang gitu, makan bakmi kayak gitu. Pengen kangen aja, jadi kayak oh yaudah deh pengen ibadah deh bulan ini sama istri gitu. Jadi aku memutuskan untuk cuti seperti itu. Jadi kalau kalian cuti kalian harus tetap ke gereja, tetap mendekatkan diri sama Tuhan, bukan menjauh, bukan malah liburan. Kalau menurut aku sih gitu sih ya. Kalau kamu gimana? Ya aku mirip-mirip juga sih sama. Jadi kalau lagi dalam tanda kutip berasa burnout, itu I'd like to step back for a while juga dengan tenggat waktu yang ditentukan. Dan jujur ya, aku tuh memang orangnya bukan penganut aliran yang biasanya mainstream. Jadi kayak sering kali itu orang-orang itu yang orang-orang rohani gitu, yang lebih rohani daripada aku gitu ya. Kalau misalnya ngepost sesuatu di sosmed atau kayak menanggapi orang yang burnout pelayanan adalah biasanya berarti kamu gak dekat sama Tuhan gitu kan biasanya. Berarti kamu misalnya gak mengandalkan Tuhan gitu. Mungkin itu benar, bisa jadi ya satu sisi. Tapi satu sisi karena aku sendiri pernah mengalami, kadang-kadang bisa aja gitu dalam satu waktu dalam hidup kita, itu semua itu numpuk gitu aja sih. Gak ada reason kayak nggak dekat sama Tuhan atau apa, itu nggak ada gitu. Jadi misalnya kayak tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit, di saat yang sama harus menjaga ini, harus buka ini, harus itu. Nah ketika itu semua udah nggak karu-karuan, menurut aku kita harus step back mikir, oke, prioritas sekarang ini lagi apa nih? Karena kan kita punya hikmat juga Tuhan kasih kan. Kita atur gini, melakukan self management supaya kita tidak sering burn out dalam hal pelayanan maupun in general dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi ini bukan masalah sentimen gereja, pelayanan, gini enggak. Tapi secara general seperti apa gitu. Jadi kalau aku memang lebih suka step back untuk mikirin aja prioritasnya apa, terus memanage lebih baik seperti apa gitu sih. Oke, jadi imbang ya Ci ya antara pelayanan dengan kehidupan pribadinya ya Ci ya, kehidupan duniawi lah ya. Duniawi. Oke. Awas kamu habis ini kepik, nggak boleh kepik. Boleh, bukan nggak boleh, cuma tetap harus gimana sih? memprioritaskan Tuhan juga gitu. Kan kita manusia, kita perlu bekerja, kita melakukan aktivitas gitu. Teman, jangan sampai aktivitas itu bikin kita lupa sama Tuhan inti gitu deh. Yes. Kepik, tapi jangan ke sana ya Ci ya. Ngerti dong, ya kan ya Ci ya? Kesana iya ngerti lah. Main selis boleh lah Kojos. Mungkin Kojos suka main selis. Oke, Gerbun. Oh iya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Oh yes. Quiz time. Iya, buat kasih lihat PPT-nya. Iya. Nah, sebagai music director dan songwriter. Boleh ya Cici Koko. Beban tuh Cici, beban ya. Beban banget. Boleh Cici Koko, jadi kita main game sedikit. Oke. Main game sedikit, gamesnya adalah nanti aku akan bacain lirik lagu dalam bahasa Inggris, lagunya Indo, tapi aku Inggrisin. Terus ya aku baca nggak pakai nada. Ya pun kalau pakai nada juga aku nggak ada bener sih nadanya, aku nggak bisa nyanyi ya. Ya aku bukan bacain dari yang pertama dulu nih. Jadi kita tebak judul lagunya gitu ya? Yes betul, tebak judul lagunya. Boleh Cici Koko didengar dengan baik ya lirik lagunya. Mau pelan apa cepet nih? Bebas. Oke. Lord, you are present, your power flow through each senada dengan surga. Apakah benar? Curang nih penyanyi soalnya. Engkau hadir, kuasanya mengalir. Wow. Dan bro, Oke, sekian dan terima kasih. Ini pertanyaan pertama ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat si Melody? Makasih,
terima kasih. Udah pasti aku menang dah. Belum Ci, boleh duduk dulu kali ya. Ini kenapa jadi pada berdiri semua? Oke, itu kan belum kelar loh Ci. Belum kelar. Cuman ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu tanya sama aku lagu Andy Siang ini nada dasarnya di mana aku masih inget kok. Wow. Jadi sebenarnya ini kasihan Joshua kayaknya. Dia curang, dia ngerti soalnya semuanya. Boleh Cimel mungkin ngepur dulu sedikit ya Cimel ya. Ngalah dulu Yaudah, ngalah. aku agak ini ya, injek Iya, rem ya. tahan dulu. Cimel kalau udah tahu boleh injek aja gitu. Jangan jawab dulu. Ini aku ngalah buat kamu. Cimel kalau udah kasih tau kasih kode. Iya. Biar panik. Panik. Oke. Nah boleh nih, Gerbun yang kedua. Oke, ayo. Kedua, multimedia. Oke, yang kedua. Jesus my Lord is victorious, King of kings, your deeds are wonderful, and mighty you are my great God. The power of the devil is divided, heaven and earth rejoice. Album pertama. Ih baik banget loh dikasih clue loh. Gak hafal album pertama apa? Masih gak tahu. Yesus, Tuhanku pemenang. Oh baik ya, istri yang Gue hebat, baik iya ya. Tuhan gue Nada hebat. dasarnya di F lagu itu. Suruh nyanyi. Cek aja, cek. Kan dia WL suruh nyanyi udah sekarang. Enggak ya, aku ini hafal itu bukan karena aku nyanyiin lagunya. Tapi kan kayak kalau pelayanan kita suka cari lagu kan. Jadi kayak pada akhirnya cari nada dasar. Oh aslinya di sini berarti aku main di mana gara-gara itu. Hafal dengan sirinya Ci ya. Iya kalau mereka memang, kalau musisi apalagi kan dia kan rhythm ya. Jadi mungkin nggak hafal gitu. Ya udah sabar aja. Tadi aku Ini udah fur curang loh, yang kamu bikin tetap kuis. kalah. Ya udah gimana lagi, aku gak suka kalah juga terus. Lanjut. Gitu ya guys, jadi yang mau menikah. Kok salah jadi strong marriage ya jadi. Beda segmen. Kok JJ boleh dicatat Hype Talk selanjutnya sesinya beda ya. Oke. Kita lanjut, Ci. Yang ini poinnya Udah dia menang lah 2-0. Udah. kok pesimis gitu sih, padahal masih ada lagi loh. Masih ada lagi, Masih oke. ada, tenang. Optimis tenang sih Optimis ya. buat kalah. Oke. Satu Badai lagi. pasti berlalu kok. Oh, boleh. Berlalu Amin. lalang. Ya, amin. Satu lagi deh, satu lagi. Terakhir ya. Oke, let's Karena go. kita mengejar waktu. Yang terakhir, please Kojos please. Oke. Fokus nih, gue fokus. When your spirit works, nothing can stop Wih, it. mana ininya? Udah dengerin Oh, aku iya, aja Ada, kok. Oke. Tadi ada soalnya. Dengerin aja. Oke. When your spirit works, nothing can stop it. There is a great visitation burning in the heart of worship. Tatap mata saya. Jangan dilihat cimelnya. Ini vibes-nya sangat mendukung ya. Oh, Oh, Lumayan lah ya, nggak jelek-jelek banget lah ya. apa sih Ada judulnya saya. nih? Oh, Tuhanku yang hebat ya? bukan gitu. Tadi udah baru hebat. Kok lu mainnya biar Tuhan gue hebat sih? Bentar ya. Nonton kayak hebat. Oh, bumbu. Itu tuh lagu favoritnya Pastor Jeremy. Oh iya, Jerry Pastor Jeremy. Bum bum ya, bener ya? Bum Yes, bum bum. betul. Yes, Yeay. oke. Membakar hati yang menyembah itu. Lumayan lah 1 poin ya Oke, Cimel. lumayan Iya lah kan 1 poin. 2-1. Aku juga gak tahu tadi, soalnya jarang dengerin yang ini. Oke, itu aja gamesnya karena kita terbatas sama waktu. Yes. Nanti Yes. kapan-kapan mungkin kita boleh ngobrol lagi sama Cimel sama Boleh. Kojos di sesi yang lain, di Betul. obrolan yang lain. And thank you buat Kojos, Cimel, Thank you, thank buat you. Terima waktunya. kasih. Kita Thank berdiri kan you. udah ya? Udah kan? Udah berdiri. Udah, boleh. Kita sama berdiri. Thank you, thank you. Boleh didoa tutup sama Pastor Jeremy. Ini by the way Melody masih keluarga sama gue. Dia bukan keluarga dalam Kristus, ya keluarga dalam Kristus ya. Tapi she's my cousin. Jadi kita masih saudara, ya saudara. Ya beneran gitu lah ya. Oke, thank you guys. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka dong. Thank you guys. Silakan duduk. Ya. Abis ini jangan pulang karena kita ada segmen What's Inside terakhir bulan ini. Tapi gue rindu kita berdoa untuk firman yang tadi udah disampaikan. Yuk kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar lewat Hype Talk. Engkau yang berkati setiap benih yang sudah disampaikan
supaya benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam setiap hati dan pikiran kami. Secara khusus menyerahkan Melody dan Josh ke dalam tangan-Mu, biar berkat urapan Tuhan turun mengalir dalam hidup mereka. Semua yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan hidup mereka boleh benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang dan berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan go into another segment, Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Alright, langsung aja. Tanpa panjang lebar, langsung hajar 10 minutes. Wow, gila dari semua Kabit ini ada videonya, gila-gila. Kasih tepuk tangan dong buat Kabit 4. Wow. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam segmen yang baru. Yang ya sebenarnya udah kali keempat sih ya. Di What's Inside. Jadi buat teman-teman yang gak tahu ini segmen apaan. Ini segmen dimana kita bakal cari tahu lebih dalam nih Endisyut ada pelayanan apa aja sih. Dan kali ini ada bidang yang keempat, yaitu bidangnya Cinoni. Jadi kita langsung aja sambut Kabit 4. Let's go. Gila. Wih, pada rapi-rapi banget guys. Aku gak di brief guys, kayak dipakai gitu. Gak di brief. Oke, Silakan, halo semuanya. Hey, kita dari Kabit 4 atau yang kita beri nama karena kita emang agak lain, kita mau spesial. Kita kasih nama Kabit 4 adalah Youth Imaginative atau bisa disebut YI. YI, Ya. Skills. Katanya enggak ya, YI bukan Y. Oke, kenapa Youth Imaginative? Karena youth tentunya mewakilkan kita generasi muda. Kita bisa dipakai Tuhan untuk hal besar di usia muda kita percaya itu. Dan ada kata imaginative karena kita melayani Tuhan di bidang kreatif. Jadi youth imaginative. Tepuk tangan dong buat teman-teman gue di sini. Sebelum itu aku mau jelasin dulu, tetap berdiri ya kalian ya. Kalian gak boleh duduk sampai saya perintahkan. Oke, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Ya semua pelayan Tuhan orang yang luar biasa lah ya. Tapi di Kabit 4 kita khusus melayani di bidang backstage atau di belakang panggung, belakang layar. Jadi mungkin kalian merasa kok gak pernah ngelihat kita di panggung. Atau kita kurang eksis mungkin ya. Tapi sebenarnya kita all around you. Kenapa? Karena panggung yang besar ini gak akan seindah ini kalau nggak ada anak lighting yang dipimpin oleh Koko Nathan. Nggak akan ada lirik yang tayang meskipun Cimelody sebagai WL misalnya. Wah, Kojos udah bikin lagu boom boom. Bagus, tapi teksnya kita nggak ada hafal, nggak bisa sing along. Nggak ada Richie di multimedia, nggak bisa. Wah, kok kayaknya Mulamed fansnya banyak. Lalu ada Campers, kamera person yang dipimpin oleh Nico. Yang ngeliput panggung kalian semua, dia orangnya. Dan juga ada foto-foto yang suka mana minta link dong. Gue sebagai admin sosmed link dong. Dialah yang meletakkan di drive 2 jam setelah acara buru-buru. Dia Pak Ketua Fotografi, Liksi. Lalu ada sosmed juga, pokoknya semua yang kalian lihat di Instagram itu kontennya dibuat oleh timnya Kojuan, Tanesia, Koko. Dan last but not least, tim desain kita yang naruh aset kalian layar untuk What's Inside ini juga, untuk tema bulanan, PPT, semua dibuat oleh tim desainnya, Ko Gabriel Jason. Tepuk tangan sekali lagi dong. Keren banget. Jadi kita backstage, tapi kita sebenarnya all around you. Jadi ini nggak jalan tanpa orang-orang di belakang panggung ini. Dan hari ini kita mau merekrut
kalian semua yang mungkin terpanggil akan join tim kita. Dan kita mau presentasi dulu kali ya. Gimana kalau kita kasih chance untuk bapak-bapak ini mempresentasikan tim mereka. Silakan duduk semua. Terima kasih Cijes. Silakan. Aman ya? Celananya. Baru merasakan kok Jos. Aku di situ aja. Ayo, gak apa-apa. Oke, halo semua. Kenalin nama aku Nathan. Aku di sini sebagai ketua si lighting. Dan aku langsung aja ya, karena waktu kita nggak banyak. Jadi ini ada foto main tim aku. Boleh tolong ditayangin multimedia. Oke, ini ada foto main tim aku. Di CP itu ada Brian. Brian ada di belakang. Dan di Living World ada Kevin. Nah, langsung aja. Apa sih yang kita lakuin di lighting? Job desk kita apa aja? Nah, job desk kita itu adalah membangun mood dan ambience supaya di saat kalian praise, hype-nya dapat, di saat kalian worship, kusyuknya juga dapat. Nah, kita juga tanggung jawab untuk lighting gedung, di mana pas PW kita matiin dan juga pas khotbah kita nyalain. Dan juga kita koordinasi sama tim multimedia untuk pemilihan warna dan juga kita koordinasi sama campers agar terang yang didapetin sama tim campers juga oke gitu. Nah, rules-nya apa aja sih? Next slide. Oke, rules-nya ini berlaku untuk seluruh WA ya. Rules-nya itu adalah aktif dalam core atau circle dengan absensi minimal 50%. Yes. Nah, ini berlaku untuk semua pelayanan sebenarnya di NDC Youth. Nah, habis itu rules lainnya adalah harus on time, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena kita kalau di sini tidak bertanggung jawab, otomatis ibadah tidak akan berjalan dengan lancar. Dan rules terakhir adalah pentingnya untuk rasa ingin tahu dan mau belajar karena di backstage itu bukan hal yang mudah, banyak teknis dan banyak hal-hal yang dibutuhin untuk belajar lebih dalam lagi. Dan nextnya aku ada foto-foto. Nah ini foto tim aku yang di LW, yang di CP, waktu di retret juga ada dan di NDC Worship Able juga ada. Mantap. Oke, boleh next. Oke, ini adalah hasil-hasil foto dari tim lighting yang difoto oleh tim fotografi kita juga. Dan ini bisa kalian lihat dan setiap ibadah juga bisa kalian lihat langsung. Thank you, sekian dari tim lighting. Aku kasih ke Richie. Kita kasih dulu buat tim lighting. Sedap. Jadi percuma Cimelody, Kojo sudah keren-keren tampil kalau lampunya mati nggak kelihatan guys. Oke. Oke, selanjutnya adalah multimedia. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Nama aku Roni, bukan. Nama aku Rizky Oh, ya. udah nggak? Udah nggak? Oh ya, sorry. Nama aku Rizky. Nah, aku adalah, puji Tuhan, dipercayakan untuk menjadi ketua multimedia. Dan aku nggak sendiri, aku punya main team. Untuk yang di Central Park, PIC-nya masih ditemani oleh Kogabe. Dan juga untuk yang di Living World ada Bruce gitu. Itu untuk main timnya. Nah kalau teman-teman semuanya tertarik nih, kalau misalnya mau daftar di Multimed, itu job desk-nya kayak ngapain aja sih? Nah ini dia job desk-nya. Ada kita yang menyiapkan seluruh aset ibadah, misalnya mulai dari PPT khotbah, tadi tuh hype talk gitu-gitu, terus lirik, semuanya itu kita yang siapin. Dan juga selain nyiapin, kita yang ngoperasiin juga lirik-liriknya, background-nya, dan juga PPT khotbahnya. Semuanya lah yang ada di LED-LED ini, kayak gitu. Oke, habis itu ada rules-nya. Kalau teman-teman daftar, itu yang pasti tadi ya udah dijelasin sama Konat, yaitu aktif di dalam core. Kemudian kita wajib mengikuti DPI sebelum pelayanan dan juga teman-teman harus punya keinginan untuk belajar dan mendengarkan arahan supaya kita bisa tumbuh bareng-bareng gitu. Dan juga teman-teman harus kreatif dan terampil dalam komputer karena kan kita bermain dengan komputer. Dan juga kenapa kreatif? Karena kita mau bikin ide-ide gimana caranya biar kita bisa memuji nama Tuhan, bisa naikin moodnya gitu melalui multimedia gitu teman-teman. Oke, selanjutnya juga ada foto-fotonya. Nah ini kita waktu kemarin training dan juga di sebelah kirinya itu ada foto waktu kita youth camp. Oke, next lagi. Nah ini selama kita pelayanan ini dokumentasinya dan juga di ya paling kiri ya fotonya itu hasil kita bikin motion lirik gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya ide-ide kreatif lagi, sok atuh kita join ke multimedia gitu. Itu aja guys, terima kasih. Tepuk tangan buat Roni. Oke, boleh berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nicholas. Biasa di sini aku dipanggilnya Nico. Aku itu ketua campers seperti yang kalian lihat dan aku ditemani oleh beberapa tim aku. Yang pertama itu ada Cidela yang wakil ketua aku, ada juga Vania, Sung, Silver sama ada adik kita yang baru yaitu Itu Theo. foto lu kenapa kayak gitu nih?
Sendirian ya? Mau beda aja sih Ci dari yang lain. Sangat mencolok, tampan. Lanjut. Boleh lanjut ke job desk-nya. Untuk job desk-nya itu seperti yang kalian lihat, yang biasanya kalian lihat di LED kiri dan kanan, kita tuh ada video yaitu menampilkan gambar dan juga mengoperasikan kamera. Nah, kita juga memastikan settingan kamera sebelum ibadah berlangsung itu sesuai dengan yang telah ditentukan. Sama kita membantu merapikan alat yang udah digunakan pada saat khotbah berlangsung. Boleh lanjut ke berikutnya. Nah, untuk rules-nya itu sama seperti yang lainnya, aktif dalam circle, mengikuti DPI, dan memiliki keinginan untuk belajar. Boleh ditampilkan foto-fotonya. Nah, ini foto-foto kemarin pada saat kemerdekaan. Boleh lanjut lagi. Nah, inilah contoh-contoh orang-orang yang melayani, yang memberikan kalian gambar untuk kalian lihat. Oke, thank you Nicho. Lanjut. Lixi. Oke, halo semuanya, terima kasih. Gue Lixi sebagai ketua ya untuk tim fotografi, dan juga di atas sini ada Nick selaku wakil ketua ya di main team fotografi. Oke, next. Oke, jadi foto tim itu sebenarnya ngapain aja sih? Kita mempunyai job desk, yaitu untuk meliputi keseruan acara ibadah ya secara keseluruhan. Itu pun jemaat, panggung, backstage, pemusik, dan lain-lain ya. Lalu kita juga didorongkan untuk menunjukkan kreativitas kita dalam mengambil foto dan juga foto editing. Jadi foto-foto yang kita hasilkan itu bisa lebih pecah gitu, bisa lebih menginspire banyak orang lah. Belur dong kalau bicara. Oh ya bukan ya. Menyala. Menggugah. Ya, menyala. Lalu kita juga tentunya dengan foto-foto ini kita secara otomatis menyiapkan bahan konten ya untuk social media team. Nantinya yang akan diupload ke platformnya NDC Youth. Ya. Next. Jadi ini rules yang kalian perlukan untuk join di foto team. By the way, kita sedang open recruitment di Living World. Jadi bagi kalian yang minat untuk join, bisa hubungin aku atau Nick atau mungkin circle leader kalian masing-masing. Nah, jadi rules-nya itu tentunya perlu aktif di dalam circle ya. Lalu juga mempunyai kamera SLR sendiri. Lalu tentunya juga memiliki hati untuk melayani dan juga belajar lebih lagi. Ya. Next slide. Oke, paling ini foto untuk members di foto tim itu terdiri sekitar dari 12 orang yang aktif saat ini. Next slide lagi. Dan ini foto-foto yang kita sedang caught in action ya. Oke, paling itu aja sih dari aku. Sekian, terima kasih. Thank you foto team. Tunggu, ini giliran ketua fotonya ngomong, fotografer datang kiri kanan, apa-apaan nih. Tadi kita nggak ada yang digituin, ya lanjut. Udah settingan itu ya, oke. Shalom semuanya, boleh next dulu. Shalom. Ya, perkenalkan saya Juan selaku leader dari NDC Youth Social Media Team. Dan di sini kita emang ya sesuai di PPT ya, cuma ada 4 orang guys. Ada Vel dan juga Solip sebagai content creator, dan juga ada Jessica sebagai graphic design. Boleh next? Nah, di sini job desk-nya kita mostly WFH ya. Jadi bukan yang di sini tuh terlalu aktif gimana, kecuali pas mau buat konten tentunya. Yang pasti kita of course memegang Instagram dan juga TikTok. Jadi semua reels dan postingan itu kita yang buat, kita yang edit sendiri. Dan juga untuk weekly first itu biasa untuk dari tim graphic design. Dan juga untuk admin, jadi semua yang ngechat itu kita yang balas. Mau yang tanya jadwal ibadah kapan, biarpun udah ada di bio. Gitu-gitu semua yang bisa dicek sendiri tuh, tapi nggak mau effort gak apa-apa. Kita tetap membalasnya, it's okay. Next. Nah, rules-nya simple, tapi yang paling penting itu apa? Teman-teman semua bukan harus mempunyai ya, tapi harus memiliki ketertarikan, entusiasme untuk belajar dalam desain, videografi, content making, dan juga animation. Kenapa? Karena kita tahu, semua orang pasti start from zero. Enggak ada yang langsung jago. Cuman kalau teman-teman udah punya skill silahkan join, tapi yang mau belajar juga untuk buat konten, gas. Kita pasti bakal support. Dan teman-teman harus fleksibel dengan waktu karena kita sering banget nih fellowship dan juga buat konten bersama.
dan aktif pakai chat karena kita by WhatsApp untuk follow up semua konten-konten. Oke, boleh next? Ya ini foto pas kita fellowship, ini kita makan-makan, apresiasi lah untuk tim yang super banget ini. Karena bayangin guys, kita 4 orang harus buat konten setiap minggu wajib posting berapa, itu udah ada patternnya semua. Dan kita nggak boleh ada yang terlambat. Kita kasih tepuk tangan dong buat Sosmed Team. Jadi kalau teman-teman join, pasti akan ikut makan-makan ke depannya. Tenang aja, makan kita nggak neko-neko. Next. Dan ini contoh dari yang tim graphic design buat. Jadi basically postingan itu harus ada ayat. Kenapa? Karena kita bukan cuma mau fun. Tapi kita tetap harus ikutin Bible, harus biblical education. Supaya teman-teman semua pas ngelihat NDC Youth, Instagram itu bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Dan bisa bertumbuh bersama. Thank you so much. Sedap. Kita kasih tepuk tangan buat Sosmed Team. Last but not least, silakan. Gabe. Shalom NDC Youth. Sorry. Masih volume suara well. Sorry. Gue ingatnya abis ini masuk karena salib. Sorry. Perkenalkan, saya Gabriel Jason, ketua tim desain di Youth. Kita tim yang baru, kayaknya paling baru merintis juga bareng timnya Juan. Member-membernya ada di foto-foto berikut ini. Gue sendiri sebagai ketua. Kayaknya gue lagi serangan jantung gitu ya megang begini ya, buset. Sebelahnya ada JJ, Mike, sama Malvin yang semua graphic design. Next, kita bahas soal job desk. Job desk-nya satu tapi bercabang. Jadi menghasilkan elemen-elemen visual sesuai tema atau event yang diberikan oleh gereja. Misalnya tema bulanan, atau misalnya ada event-event tertentu seperti Paskah, kemerdekaan, ulang tahun dan sebagainya. Atau misalnya ada performance, itu biasanya juga dari tim desain yang handle. Next, soal rules kayaknya kita yang paling ribet. Karena dari tim desain itu kita open recruit juga, tapi buat yang minimal udah pernah berkecimpung dalam bidang desain juga gitu. Jadi udah pernah bekerja dengan software desain like Adobe or Corel. Dan terutama responsif di luar jam gereja serta ikut huddle, yaitu perkumpulan kita pelayan-pelayan gitu. Next, ini foto tim. Aduh, jamet banget. Vintage zaman banget rambut, zaman rambut gue masih warna biru. Oke. Next, zaman Mike masih perm juga tuh. Nah, ini hasil karya kita. Keren. Tema-tema yang kalian lihat juga background ini PPT juga dari hasil karya tim kami. Thank you guys. Ditunggu open recruitnya, nanti ada QR yang kalian bisa scan. Ya, oke, boleh minta QR-nya. Oke, jadi kalian yang mau daftar di YI, kalian bisa scan QR yang boleh ditampilin multimedia. QR code berikut ini. Oke, nanti kalau misalnya kalian gak sempat scan QR code, nanti bisa datangin salah satu dari kita, atau juga bisa datangin sekretaris kita Gaby, atau juga tim registrasi nanti akan kasih kontak kalian ke kita. Ya DM di IG juga boleh, nanti ke tim sosmed. Sekian dari kami, kita mau Sebelum yel dulu. Jadi Kabit 4 ada yel-yel apa nih yang mau dipertunjukkan? Silakan bangkit berdiri dulu, silakan. Ini persembahan performance dari kami ya. Tim Youth Imaginative. Siap ya semua? 1, 2, 3. Youth Imaginative! All around you. Kasih tepuk tangan buat Kabit 4, thank you. Kabit 4. Alright, thank you. Semua tim Kabit 4 yang paling niat hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Thank you semua yang pelayanan hari ini. You guys are amazing. Tuhan Yesus, yang bersyukur kami boleh barusan dengar What's Inside, dengar firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami sebentar ingin mengakhiri ibadah kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil, hidup kami jadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kami juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah NDC Youth pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, amin. See you guys next week. God bless you all. Kasih tos kiri kanan dan katakan kamu ganteng dan cantik hari ini.